Selamat pagi, kawan pajak semua. Senang sekali rasanya hari ini saya, Suzanne Oktavianova, hadir untuk menemani kawan pajak dalam agenda kita di kelas pajak online KPP Pratama Surabaya Karangpilang, yaitu pengisian SPT tahunan online untuk tahun pajak 2024. Semoga kawan pajak di sini semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Oke, dalam SPT tahunan 2024 yang akan kita bahas hari ini, kita akan membahas tiga jenis SPT, yaitu SPT 1770SS, SPT 1770S, dan SPT 1770 untuk wajib pajak yang menjalankan usaha dan penghasilannya masih di bawah 4,8 miliar rupiah. Dan untuk kawan pajak semua, jika nanti dalam pengisian SPT ini ada yang ingin ditanyakan, langsung bisa ketik pertanyaan di kolom komentar atau di chat box ya. Oke, dan untuk sebagai pengingat juga kawan pajak, ini memang segmentasi kelas pajak yang kali ini adalah untuk kawan pajak semua yang belum melaporkan SPT tahunan 2024. Dan untuk kelas pajak kami setelah mengisi SPT tahunan 2024 untuk menyongsong tahun pajak 2025, kawan pajak juga bisa mengikuti kelas pajak yang akan diadakan setiap hari Selasa hingga nanti Desember, yaitu tentang aktivasi akun Cortex, kode otorisasi dan SPT tahunan 2025. Jadi kawan pajak semua yang hadir di sini, jangan lupa nanti untuk hari Selasa bertemu kami kembali di episode yang untuk persiapan SPT tahunan 2025 dan Cortex tentunya ya. Oke, sebagai pengingat juga kawan pajak bahwa SPT tahunan 2024 yang kita lakukan kali ini adalah yang terakhir disampaikan menggunakan DJP online. Untuk selanjutnya, pengisian SPT tahunan seluruhnya akan dilakukan melalui Cortex. Jadi pastikan juga kawan pajak segera aktifasi akun Cortex ya. Oke, kawan pajak semua, tentunya dalam mengisi SPT kali ini, kalau bisa nanti sekalian juga ya kawan pajak langsung siapkan gadget atau laptopnya untuk kita langsung pengisian SPT gitu ya. Jadi tentunya ada dokumen yang harus disiapkan. Yang pertama pastikan kawan pajak sudah menyiapkan bukti potong jika penghasilannya memang hanya dari satu pemberi kerja ya. Kemudian untuk kawan pajak yang sebagai usahawan atau mungkin pekerjaan bebas yang akan dibahas di sini yang tentang usaha ya. Jadi kawan pajak juga menyiapkan daftar peredaran usaha atau peredaran bruto begitu ya nanti untuk memudahkan pengisian SPT. Selanjutnya kawan pajak juga perlu menyiapkan daftar harta yang dimiliki per akhir tahun 2024 tepatnya 31 Desember 2024. Selain itu, kawan pajak juga harus menyiapkan daftar utang jika ada atau daftar kewajiban begitu ya yang dimiliki per akhir tahun 2024 serta kawan pajak juga menyiapkan daftar tanggungan keluarga yang akan menjadi PTKP begitu ya pengurang di SPT tahunan 2024 yang akan kita isi bersama kali ini. Bagaimana kawan pajak? Sudah cukup jelas ya sambil mungkin kalau ada yang nyari filenya di HP boleh disiapkan terlebih dahulu. Kawan pajak sudah siap semua ya dalam melakukan dalam asistensi kali ini ya. Oke, jadi yang akan pertama kami sampaikan adalah pengisian SPT tahunan 1770 SS. Nah, untuk login ke DJP online, pastikan kawan pajak menyiapkan email aktif ya. Jika kawan pajak misalnya nih terlupa untuk aduh loginnya apa gitu ya, kawan pajak nanti pengisian awal DJP online tentunya di laman awal ada di situ pengisian NPWP atau menggunakan NIK bagi yang sudah melakukan pemadanan. Kemudian kawan pajak juga perlu mengisi kata sandi atau password. Dia minimal 6 karakter ya, dan kawan pajak yang misalnya terlupa untuk passwordnya apa nih, begitu ya mungkin udah agak lama sebelumnya non efektif belum ngisi SPT, kawan pajak bisa search atau lakukan pencarian dulu di alamat email yang aktif ya, di search aja di situ Evin Eko Fanta Indianano. Siapa tahu Evinnya masih ada di alamat email atau di inbox atau mungkin di kotak masuk lainnya ya. Untuk meminimalisasi kawan pajak perlu aktivasi ulang Evin di loket TPT.
Jadi diusahakan dulu dicari ya kawan pajak ya. Kalau itu misalnya terlupa, kita perlu mereset password menggunakan eFIN. Pastikan juga kawan pajak mengaktifkan memiliki pulsa pada nomor HP yang diregistrasikan di DJP Online. Jika terkendala email, kawan pajak juga bisa melakukan reset akun atau reset password DJP Online menggunakan nomor HP. Seperti itu ya. Oke, kawan pajak sudah siap semua ya untuk melakukan pengisian SPT. Oke, mari kita mulai ya. Saya mulai dari pengisian SPT 1770S terlebih dahulu. Saya akan melakukan start sharing ya untuk slide-nya. Oke, kawan pajak semua sudah terlihat ya. Ini adalah kita mulai pengisian SPT tahunan wajib pajak orang pribadi menggunakan formulir 1770 SS, yaitu sangat sederhana. SPT tahunan 1770 SS ini diperuntukkan untuk kawan pajak yang memiliki penghasilan tidak lebih dari 60 juta setahun. Penghasilannya tentunya penghasilan bruto ya. Dan ini sumber penghasilannya hanya dari satu pemberi kerja. Mungkin bahasa sederhananya adalah sebagai pegawai atau karyawan begitu ya di sebuah perusahaan. Dan seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, ini bukti potong yang didapat dari kantor. Mungkin kalau belum ketemu, coba di search dulu ya di alamat email masing-masing. Siapa tahu dari kantor mengirimkan juga soft copy-nya ke email. Kemudian ini bukti potong. Selanjutnya jika ada bukti potong PPh final boleh disampaikan juga. Kemudian ada daftar harta, daftar kewajiban, dan daftar kartu keluarga. Oke, dan di contoh kasus yang akan kita bahas kali ini ada seorang wanita statusnya belum menikah, dia merupakan seorang karyawati di sebuah perusahaan dan penghasilannya hanya diperoleh dari gaji sebagai karyawati. Dan ini adalah pengisian SPT tahunan 2024 ya. Oke, alur tahapan pelaporannya. Yang pertama kawan pajak perlu login di www.pajak.go.id atau simpelnya boleh langsung ketik di browser www.djponline.pajak.go.id. Setelah itu, kawan pajak akan melihat tampilan seperti ini. Silakan masukkan NIK atau NPWP, password, kemudian ada kode CAPTCA, dan klik login. Kalau kawan pajak lupa, silakan ketik lupa kata sandi ya. Nanti akan membutuhkan NPWP serta kode EVIN dan CAPTCA yang akan digunakan untuk mereset password. Dan nanti akan dikirimkan link untuk reset password ke dalam alamat email yang terdaftar. Oke, selanjutnya jika tampilan awal laman utamanya DJP Online setelah login adalah seperti ini, kawan pajak nanti bisa memilih tab yang lapor. Kemudian akan ada tampilan pilihan menggunakan e-form atau e-filing. Nah, untuk SPT 1770 SS kita gunakan e-filing ya kawan pajak. Oke. Kemudian di tab yang awal ada di situ arsip SPT, buat SPT, dan draft SPT, serta bantuan. Di arsip ini akan menampilkan SPT tahunan yang telah kawan pajak laporkan sebelumnya. Dan untuk buat SPT, kita mulai untuk mengisi SPT-nya ya. Oke, setelah kita klik pilih SPT, akan ada 3 pertanyaan yang perlu kawan pajak jawab. Menjalankan usaha atau pekerjaan bebas sesuai dengan kondisi tadi yang Nona Sinta sebagai karyawati, jadi kita pilih tidak. Kemudian karena Nona Sinta tadi belum berkeluarga, jadi silakan pilih tidak. Dan ini untuk catatan juga ya bagi kawan pajak yang penghasilannya yang mungkin wanita yang statusnya sudah kawin dan kemudian dan SPT-nya digabung dengan suami, jadi sama pengisiannya seperti ini, ya.
Setelah itu pilih tidak dan penghasilan bruto kurang dari 60 juta, kita pilih ya dan sistem akan menampilkan SPT 1770 SS. Selanjutnya, kita mulai melakukan pengisian formulir. Kita pilih tahun pajak SPT tahunan 1770 SS tahun ini 2024 ya. Kemudian status SPT-nya kita pilih normal. Dalam hal ini SPT 2024 sebelumnya belum pernah dilaporkan, makanya kita pilih normal ya. Selanjutnya kita klik tombol lanjut, langsung menampilkan induk SPT. Dan ini perlu kawan pajak isi sesuai dengan bukti potong yang sudah kawan pajak dapatkan dari kantor. Seperti itu ya. Oke, nomor satu penghasilan bruto kita cocokkan dengan bukti potong nomor 10 jumlah penghasilan bruto. Ini tidak selalu nomor 10 ya di bukti potong kawan pajak, bisa saja berada di kolom yang berbeda. Yang jelas ketika sudah dilakukan pemotongan oleh pihak pemberi kerja, pastikan kawan pajak mengisi SPT nanti statusnya nihil karena penghasilan yang didapat kawan pajak sudah bersih dan sudah dibantu dipotongkan oleh pihak pemberi kerja dan pemberi kerja yang setor ke kas negara. Jadi kawan pajak cukup melaporkan dengan status nihil ya. Oke, selanjutnya kita isi kolom pengurangan ada di nomor 13 jumlah pengurangan, kemudian untuk penghasilan tidak kena pajak ini silakan disesuaikan dengan kondisi kawan pajak per awal tahun 2024. Jika statusnya mungkin kawan pajak yang pria kemudian sudah menikah atau sudah berkeluarga di awal tahun 2024 namun belum memiliki anak atau belum memiliki tanggungan ya. Anaknya baru lahir di Oktober 2024. Bagaimana pengisian SPT atau PTKP-nya? Tetap mengikuti kondisi awal tahun yang baru menikah tapi belum punya tanggungan ya. Dan untuk mengupdate tanggungan silakan melaporkan ke pemberi kerja supaya PTKP-nya kawan pajak bisa lebih besar lagi karena ada tanggungan tersebut ya. Oke, seperti ini karena tadi kondisi skenario kita Nona Sinta belum berkeluarga dan tidak punya tanggungan, maka kita sesuaikan PTKP-nya menggunakan angka 54 juta ya. Oke, untuk penghasilan final, jika kawan pajak tidak memiliki bukti potongnya, bisa dikosongkan saja. Selanjutnya, kita ke kolom C, daftar harta dan kewajiban. Silakan kawan pajak isi kondisi harta dan kewajiban per akhir tahun 2024. Ini tidak akan dikenakan atau dipotong pajak lagi hanya untuk pengisian dan memang dia wajib ya kawan pajak diisi. Harta bisa mungkin kawan pajak punya tabungan, punya sepeda motor, punya perhiasan, silakan diisi sesuai dengan harga perolehannya. Misalnya nih, satu unit handphone seharga 4 juta seperti itu ya. Kemudian kawan pajak juga punya perhiasan senilai 10 juta, punya tabungan nilainya per akhir tahun 2 juta, silakan di total angkanya dimasukkan misalnya di total sekitar 20 juta, boleh langsung diketik angka 20 juta ya. Seperti itu ya kawan pajak. Selanjutnya ketika untuk tanggungan maaf kewajiban tadi perlu kita isi juga ya kondisi hutang per akhir tahun 2024. Nah, tetapi yang diisi juga sesuai dengan saldo peminjamannya ya kawan pajak ya. Setelah itu kita lanjut ke kolom pernyataan, silakan dibaca, pastikan SPT yang kawan pajak sampaikan sudah benar, lengkap, dan jelas. Kemudian klik setuju dan kita akan melakukan permintaan kode verifikasi. Begini rangkuman SPT sebelum disubmit ya kawan pajak. Silakan klik kode verifikasi dan klik tombol orange di laman tersebut, klik di sini nanti akan dikirimkan kode verifikasi yang akan diterima di email. Kemudian ada 6 digit kode kombinasi huruf angka, misalnya 1A, 2B, 3C. Kemudian kawan pajak bisa masukkan kode verifikasi di kolom di bawahnya dan klik kirim SPT. Ini opsi pengiriman kode verifikasi bisa ke email maupun ke nomor HP ya. Pastikan kalau ke HP kawan pajak tersedia pulsa untuk pengiriman SMS.
Jika sudah berhasil lapor, kawan pajak akan menerima bukti penerimaan elektronik yang tersedia di email yang sudah didaftarkan di DJP Online ya. Kemudian jika kawan pajak ada yang tidak menerima dari email, karena ini sifatnya by system ya, kawan pajak juga bisa memeriksa bukti penerimaan elektronik tersebut yang ada di akun DJP online-nya ya. Di kodenya tadi silahkan di copy paste. Oke. Nanti jika SPT sudah berhasil dikirim, kawan pajak bisa merespon layanannya, pilih hijau atau yang merah. Oke, berikut tanda terima SPT ya. Jika tidak, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, jika tidak masuk ke dalam email secara otomatis, kawan pajak bisa cek di akun DJP online-nya tadi di menu arsip SPT. Nanti bisa menampilkan untuk bukti penerimaan elektroniknya ya. Oke. Untuk SPT 1770 SS sudah selesai pengisiannya. Karena dia SS sangat sederhana, tentunya dia lebih simple begitu ya kawan pajak ya. Oke. Oke, sambil kita cek dulu mungkin ada penanya. Oke. Bapak Ibu yang sudah join, kami sapa dulu ya semuanya. Semoga kawan pajak sudah bisa mengikuti ya pengisian SPT 1770S-nya di sesi kita yang pertama tadi. Dan kawan pajak silakan cek juga chat box untuk mengisi daftar hadir di yang tersedia ya. Oke, di sini ada yang bertanya juga, apakah nanti kita bisa dapat recorded video juga? Oke, nanti recorded video akan kami upload di channel YouTube KPP Pratama Surabaya Karangpilang. Nah, nanti mungkin kawan pajak yang masih ingin mendengarkan lagi ya, nanti malam atau mungkin di waktu-waktu yang lenggang, silakan bisa cek di YouTube kami ya. Oke, kawan pajak, sekarang kita akan mulai pengisian SPT yang 1770 SS ya. Oke, kalau untuk sambil mengingatkan juga ya kepada kawan pajak, pengisian SPT yang untuk tahun pajak 2025 sepenuhnya akan dilakukan melalui Cortex. Jadi pastikan kawan pajak yang sudah melaporkan SPT tahunan 2024 bersama saya kali ini melakukan aktivasi Cortex juga ya. Nanti aktivasi Cortex ini akan memudahkan wajib pajak untuk melakukan pelaporan SPT tahunan 2025. Dan kalau mungkin ada yang bertanya bagaimana sih pengisian SPT tahunan 2025? Kami juga akan bahas di kelas pajak yang hadir setiap hari Selasa terkait aktivasi akun Cortex, kemudian permintaan kode otorisasi, dan SPT tahunan 2025. Ada di hari Selasa ya. Untuk setiap hari Kamis, kelas pajak kita akan membahas terkait SPT tahunan 2024 yang diperuntukkan bagi kawan pajak yang mungkin terlupa melaporkan SPT tahunan 2024-nya ya. Betul, untuk kami untuk Kakak Doni ya. Kalau belum lapor 2024 memang masih menggunakan alamat DJP online bukan Cortex. Dan untuk website DJP online ini tetap bisa diakses ya kawan pajak ya setiap saat untuk dilihat misalnya kawan pajak butuh arsip pelaporan SPT 2024 atau 2023 dan lain sebagainya tetap bisa diakses DJP online-nya ya. Untuk permintaan misalnya EVIN-nya lupa, password masih bisa dilakukan aktivasi juga di kantor KPP terdekat ya. Kawan pajaknya untuk orang pribadi bisa lakukan aktivasi EVIN atau lupa EVIN di KPP mana saja KPP terdekat ya. Dan DJP online tetap bisa dibuka ya untuk melihat arsip, tapi untuk pelaporan 2025 sudah sepenuhnya dilakukan lewat Cortex begitu ya. Oke, sekarang saya lanjutkan ya untuk pengisian SPT tahunan menggunakan formulir 1770 SS. Maaf, 1770 S gitu ya. Mohon ditunggu ya kawan pajak.
Oke, sekarang di sesi yang berikutnya kita mulai mengisi SPT tahunan SS. Pengisian SPT 1770S cenderung sama dengan pengisian SPT 1770 SF. Jadi kawan pajak yang mungkin tadi terlewat atau baru join di sesi yang kedua ini tidak masalah. Untuk SPT 1770S mirip pengisiannya dengan formulir 1770 SS. Hanya saja formulirnya nanti sedikit lebih kompleks ya, begitu ya. Oke, kita mulai ya. Oke, pengisian SPT tahunan 1770 SS ini tentunya ada dokumen juga yang perlu disiapkan, yaitu sama bukti potong yang dari kantor, formulir A1 atau A2 begitu ya kita sebutnya ya. Kemudian ada juga bukti potong PPh final jika ada. Selanjutnya ada daftar harta, daftar hutang, dan daftar kartu keluarga. Oke, nah ini skenario yang akan kita gunakan untuk pengisi 1770S, yaitu sama Nona Sinta tadi merupakan orang karyawati, statusnya memang belum menikah, dan penghasilannya hanya dari satu pemberi kerja, yaitu dari gaji saja begitu ya. Dan ini Nona Sinta akan menyampaikan SPT tahunan yang telah diterima dari penghasilan selama tahun 2024. Oke, dan alur tahapan pelaporannya sama. Yang pertama login akun DJP online atau kawan pajak bisa langsung ketik di browser djponline.pajak.go.id. Selanjutnya sistem akan menampilkan kolom NPWP, password, dan CAPTCHA yang ada di sebelah kiri kolom. Jika kawan pajak sudah mengisi semua, tinggal klik login. Dan jika kawan pajak lupa kata sandi, bisa bisa klik kolom lupa kata sandi dan nanti akan minta untuk NPWP dan EVIN ya. Kalau EVIN-nya lupa nih kawan pajak, silakan coba dicari dulu di email yang sudah didaftarkan di sistem, search aja EVIN, Eko Fanta India Nano. Jika sudah ditemukan, jadi untuk meminimalisasi kawan pajak untuk melakukan lupa EVIN di KPP. Jadi dimaksimalkan dulu ya kawan pajak full online kita begitu ya. Selanjutnya kawan pajak ini dashboard atau tampilan awalnya, silakan klik lapor. Kemudian untuk 1770 SES, kawan pajak cukup memilih e-filing dan sistem akan menampilkan ada 4 tab yang bisa dipilih. Untuk arsip menampilkan record pelaporan sebelumnya, kemudian buat SPT akan kita gunakan sebagai pengisian SPT-nya ya. Selanjutnya pertanyaannya masih sama, hanya bedanya dengan 1770 SS tadi ada di kolom ketiga atau pertanyaan ketiga. Silakan kawan pajak pilih tidak jika penghasilan bruto lebih dari 60 juta. Karena pertanyaannya kurang dari 60 juta, kita pilih tidak ya. Artinya kawan pajak penghasilan brutonya di atas 60 juta. Selanjutnya, kawan pajak untuk lebih simpelnya, kawan pajak silakan pilih dengan bentuk formulir. Dan kita mulai, dan sistem akan menampilkan SPT 1770S tombolnya untuk kita pilih ya. Selanjutnya, kita mulai melakukan pengisian formulir. Oke, untuk tahun pajak kita pilih 2024, status SPT-nya normal karena pertama kali dilaporkan. Selanjutnya ada juga kita mulai mengisi SPT dari halaman yang belakang ya kawan pajak ya, SPT 1770S. Sedikit perbedaan dengan SPT yang akan kita laporkan di Cortex. Jika SPT tahunan 2024 ke belakang, kita mengisinya dari belakang dulu, dari lampiran ya, baik itu daftar harta, daftar tanggungan, bruto, dan lain sebagainya. Akan tetapi untuk SPT tahunan Cortex nanti kita mulai mengisinya dari induk, dan dari induk kita sesuaikan dengan kondisi kita supaya lampirannya yang menyesuaikan, begitu ya. Sedikit spill nih ya untuk kawan pajak semua. Oke, kita mulai mengisi dari lampiran 2 yang isinya penghasilan yang dikenakan PPh final. Silakan diisi, jika ada klik tambah. Namun jika tidak ada bisa dikosongi saja.
Ini contoh penghasilan yang dikenakan PPh final, misalnya ada bunga deposito, tabungan, dan lain sebagainya. Kawan pajak silakan mengisi DPP atau jumlah penghasilan bruto atas bunga deposito tersebut ya. Kemudian isikan PPh terutangnya. Jika sudah, klik simpan dan kita lanjut ke daftar harta. Oke, ini untuk masih di lampiran 2 kolom B ada harta pada akhir tahun. Ini kawan pajak ada tombol di kiri, harta pada SPT tahun lalu. Jika kawan pajak sudah mengisi harta tahun sebelumnya, tinggal klik tombolnya, nanti bisa narik data yang sebelumnya. Namun jika kawan pajak ada menambah harta baru di 2024, silakan klik tambah ya. Oke, mohon maaf mungkin slide-nya sedikit typo begitu ya. Untuk kode harta silakan diisi saldo yang dimiliki per akhir tahun 2024. Silakan menulis hartanya, tahun perolehan adalah tahun pembelian hartanya, kemudian harga perolehan, harga pembeliannya, serta diisi keterangan. Sebagai contoh misalnya kawan pajak memiliki sepeda motor, kode hartanya nanti silakan dipilih ya untuk kode sepeda motor. Kemudian nama hartanya bisa diisi misalnya kita sebut merek motor merek H begitu ya, atau motor merek Y seperti itu. Nah, kawan pajak silakan mengisi. Kalau mau dispesifikan tipenya juga boleh ya. Siapa tahu kawan pajak memiliki lebih dari satu kendaraan sepeda motor. Jadi untuk memudahkan kawan pajak melakukan identifikasi. Selanjutnya, kawan pajak mengisi tahunnya dan keterangannya. Kalau bebas kawan pajak mau mengisi dengan plat kendaraan atau mau ditulis dengan milik sendiri, bebas saja ya. Intinya memudahkan kawan pajak untuk mengidentifikasi harta yang sudah dimasukkan dalam SPT. Seperti ini tampilannya. Jika kawan pajak sudah selesai mengisi, klik lanjut. Nah, sekarang kawan pajak bisa mengisi di kolom daftar tanggungan. Daftar kewajiban atau hutang. Nah, kawan pajak tinggal klik tombol di kiri, nanti akan menampilkan utang yang sudah dimiliki per akhir tahun 2024, atau kalau ada penambahan utang baru silakan diisi kondisi per 31 Desember 2024 ya. Oke, untuk tahun peminjaman silakan diisi dan jumlah yang diisi di sini adalah sisa jumlah pinjaman per 31 Desember 2024 ya. Jika sudah benar klik simpan, contohnya seperti ini tampilannya. Jika sudah lanjut ke daftar tanggungan. Nah, ini daftar susunan anggota keluarga. Silakan menarik data tanggungan pada SPT tahun lalu. Ini kaitannya dengan PTKP ya, kawan pajak. Jika nanti di induk SPT kawan pajak mencantumkan kawin dengan 2 tanggungan, untuk kita memastikan tanggungannya 2, tentunya dari lampiran ini. Jadi pastikan kawan pajak mengisi ya. Tanggungan ini kondisinya per awal Januari 2024. Jadi pastikan kawan pajak juga sudah melakukan update ya. Oke, jika sudah sekarang kita masuk ke lampiran 1. Jika kawan pajak memiliki penghasilan neto dan lain-lain, silakan diisi. Lampiran 1 bagian B, jika kawan pajak memiliki penghasilan yang tidak termasuk objek, memang tidak dikenakan pajak karena bukan objek ya, akan tetapi tetap perlu diisi ya. Selanjutnya, ini yang pengisian kolom C. Ini yang cukup krusial untuk di SPT 1770S. Pastikan kawan pajak di kolom C ini mengisi SPT-nya. Oke, ini isinya adalah penghasilan yang kawan pajak terima dari kantor atau kelihatan di formulir A1-nya ya. Nah, di jenis pajak silakan pilih PPh pasal 21, NPWP pemotong silakan diinput NPWP pemberi kerja yang posisinya ada di atas NPWP pemotong. Nanti jika kawan pajak sudah selesai mengisi SPT-nya, selesai mengisi NPWP, otomatis akan muncul nama pemotongnya. Setelah itu, kawan pajak perlu mengisi nomor bukti pemotongan yang ada di halaman bagian atas bukti potong A1-nya ya. Selanjutnya, tanggal bukti pemotongan silakan disesuaikan dengan tanggal yang ada di bawah. Mohon maaf, mungkin ada sedikit typo, tetapi umumnya bukti potong akan menampilkan tanggal per akhir tahun ya. Selanjutnya, jumlah PPh yang dipotong silakan masukkan
SPT, maaf, masukkan nilai yang sudah dipotong di kolom 19 atau 20. Nah, sebagai catatan juga nih buat kawan pajak, terkadang ada yang bukti potongnya nilainya kurang begitu ya, lebih bayar. Nah, kawan pajak nanti silakan menyesuaikan mengisi bukti potongnya tidak yang angka dalam kurung seperti itu ya. Itu hanya ada perbedaan sedikit di tata cara menghitungnya sesuai dengan PMK 163 tahun 2023. Tetapi untuk kawan pajak pastinya sudah dipotong oleh pemberi kerja. Jadi kawan pajak tidak perlu mengisi lebih bayar, silakan merefer atau merujuk ke bukti potong yang ada di kolom atasnya lagi. Gitu ya. Jadi yang tidak mengandung nilai pemotongan begitu ya, yang tidak mengandung nilai lebih bayar, maaf seperti itu ya kawan pajak. Jadi pastikan SPT-nya nilainya pasti nihil karena sudah dipotong oleh pemberi kerja ya. Oke, jika sudah benar klik simpan dan kita lanjut ke halaman induk SPT. Nah, untuk halaman induk SPT ini, silakan kawan pajak pilih statusnya kawin atau tidak kawin, kemudian lanjut ke kolom A untuk mengisi penghasilan neto. Penghasilan neto ini kita merefer lagi ke bukti potong yang kawan pajak terima. Contohnya sebagai berikut. Nah, ini jumlah penghasilan neto umumnya tercantum di kolom 12 bukti potong. Silakan diisi ya sama persis sesuai dengan nilai yang ada di bukti potong. Selanjutnya kita ke kolom B. Untuk penghasilan tidak kena pajak kaitannya dengan PTKP yang sudah kawan pajak isi di lampiran daftar tanggungan sebelumnya. Silakan diisi ya statusnya ya. Dan untuk skenario kita di awal tadi, Sinta belum berkeluarga dan belum memiliki tanggungan, maka PTKP-nya silakan pilih TK0. Selanjutnya, untuk penghasilan kena pajak, dia akan otomatis terisi dan kawan pajak lanjut ke kolom C. Di kolom C ada PPh terhutang, ini yang angkanya harusnya sesuai dengan bukti potong yang sudah maaf. Oke, di kolom D, mohon maaf. Untuk kolom D ada kolom PPh yang dipotong oleh pihak lain ditanggung pemerintah atau kredit pajak luar negeri yang terutang di luar negeri. Nah, ini yang angkanya sama dengan yang tercantum di bukti potong kawan pajak. Lantas bagaimana kalau berbeda? Nah, kawan pajak jika mengalami perbedaan seperti yang saya sampaikan sebelumnya, pastikan nilai yang di kolom lampiran 1 sebelumnya sama dengan nilai yang ada di pemotongan yang di induk SPT. Jadi kalau misalnya ada yang berbeda, mungkin ada salah ngisi ya di kolom lampiran satunya yang pemotongan oleh pihak lainnya. Pastikan SPT-nya berstatusnya nihil seperti yang menampilkan di kolom E ini ya. Kalau nihil, kawan pajak tinggal lanjut ke kolom F. Selanjutnya untuk angsuran memang dikosongkan saja karena untuk pegawai biasanya tidak ada angsuran ya. Kemudian kawan pajak silakan kalau pengisian SPT-nya sudah sesuai, silakan klik centang di kolom pernyataan, pastikan SPT-nya sudah benar, lengkap, dan jelas. Dan kawan pajak bisa melihat laman ini untuk meminta kode verifikasi. Nah, kode verifikasinya silakan dipilih, pengirimannya melalui email atau melalui SMS. Gitu ya. Kemudian pastikan di email atau di SMS sudah menerima kode seperti ini, 6 digit angka dan huruf kombinasi ya. Silakan dilakukan salin dan tempel di kolom untuk mengirim SPT. Kode verifikasi tadi di salin dan tempel di kolom berikut ya. Jika sudah, kawan pajak tinggal klik kirim SPT dan mohon memberi respon terhadap layanan DJP online ya. Dan untuk bukti penerimaan elektronik, kawan pajak silakan cek di alamat email yang sudah didaftarkan. Lantas bagaimana nih kalau kawan pajak nggak menerima? Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, kawan pajak bisa melihat di akun DJP online-nya, kemudian di arsip SPT, nanti bisa dicek ulang BPE-nya. Kadang-kadang mungkin secara sistem ada yang tidak terkirim gitu ya, walaupun sangat jarang, tapi kawan pajak bisa cek di akun DJP online ya. Oke, untuk pengisian SPT 1770S sudah selesai. Nggak sulit ya kawan pajak ya, ini kita cuma refresh aja atau mungkin mengingatkan kawan pajak yang mungkin sebelumnya belum
lupa begitu ya melapor SPT tahunan, nggak apa-apa. Ini saatnya kawan pajak untuk melaporkan SPT tahunan 2024 agar nanti menjalankan kewajiban perpajakan di 2025 menggunakan Cortex sudah tenang begitu ya, karena tanggungannya udah selesai semua nih yang 2024 belakang gitu ya. Oke, ya ini Kakak Doni, oke. Eh, sudah mengikuti step by stepnya, tapi muncul data sendiri di DJP online, dipilih atau iya atau tidak, boleh. Jadi pemberi kerja kan punya kewajiban lapor juga ya Kak Doni ya. Jadi tentunya eh, ketika pemberi kerja mengisi data pemotongan dan pemberi kerja juga lapor, nah, itu datanya otomatis seringkali terintegrasi di DJP online. Boleh diklik gunakan. Saya sistem mengidentifikasi ada pemotongan yang dilakukan oleh pemberi kerja. Klik iya saja tidak apa-apa. Nanti tugasnya wajib pajak atau kawan pajak semua adalah melakukan cross check. Cek kembali apakah yang tertarik oleh sistem itu sudah sesuai dengan bukti potong yang kawan pajak terima di bukti potong fisik atau mungkin soft copy ya yang diterima oleh kawan pajak semua seperti itu. Jadi nggak apa-apa, tetap digunakan saja datanya ya, tinggal di cross check saja. Semoga menjawab ya Kak Doni ya. Oke, sambil mungkin nanti kawan pajak jika ada yang ingin lagi bertanya, boleh meninggalkan pertanyaan di kolom komentar atau di chat box. Nanti kita bahas bersama ya. Nah, sekarang kita masuk ke sesi yang terakhir nih untuk kawan pajak yang dari tadi mungkin menunggu ya gitu ya, yang melakukan usaha. Untuk kawan pajak orang pribadi yang melakukan usaha atau pekerjaan bebas, kita bisa menggunakan SPT 1770. Kan, tapi yang menjadi contoh kali ini kita gunakan untuk wajib pajak yang menjalankan usaha ya, dan penghasilannya masih sebagai UMKM yang brutonya di bawah 4,8 miliar dalam 1 tahun. Gitu ya. Sudah siap nih kawan pajak untuk mengikuti kembali untuk SPT 1770 S 1770 begitu ya. Nggak apa-apa kawan pajak sambil mungkin nyemil atau sambil langsung ngisi SPT gitu langsung aja bisa, karena sebenarnya pengisian SPT ini online, mudah, cepat, di mana saja dan kapan saja. Jadi kawan pajak bisa sambil nyantai pun, wah, ini untuk meningkatkan kepatuhan dan kesadaran kita ya sebagai wajib pajak begitu ya untuk melaporkan SPT secara tepat waktu. Oke, sekarang kami em, mulai ya untuk pengisian SPT 1770. Mohon ditunggu dulu ya. Oke, sekarang kita akan mulai pelaporan SPT tahunan PPH orang pribadi 1770 untuk UMKM yang melalui e-form. Oke. Nah, e-form ini sedikit berbeda dari e-filing. Kalau e-filing kita langsung mengisi lewat web. Kalau e-form kita mengunduh file PDF yang formatnya hanya dapat dibaca menggunakan Adobe Acrobat Reader DC, yang installernya juga tersedia ya di laman DJP Online. Kemudian setelah kita isi, kita submit SPT 1770-nya, PDF-nya kita submit, ada tombol submitnya nanti, kemudian akan terkirim secara online. Nanti kita buka bersama ya, kawan pajak ya. Oke, dalam skenario kali ini untuk peredaran brutonya tidak lebih dari 4,8 miliar. Sebagai pengingat, untuk kawan pajak punya kewajiban daftar, menghitung, melapor, dan membayar untuk pelaporan, untuk kewajibannya ya. Oke, sekarang dalam skenario ini cuma punya penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu atau UMKM ya, dan skenario kali ini tidak ada pemotongan atau pemungutan pajak dari pihak lain seperti itu. Misalnya pihak lain itu gimana sih? Misalnya nih kawan pajak punya usaha, kemudian mungkin ada pemotongan oleh pihak lain, misalnya ngambil proyek dari instansi pemerintah dan lain sebagainya kan dipotong pajak. Nah, bukti potong itu bisa dikreditkan dalam SPT ya sebagai pengurang PPh terutang untuk orang pribadi gitu ya. Nah, tapi dalam kondisi ini kita tidak gunakan itu, kita pure penghasilannya hanya dari sumber peredaran bruto tertentu ya.
Oke, di sini ada Tuan Raka, dia punya kedai kopi yang merupakan UMKM dan ingin melaporkan SPT tahunan 1770. Oke, tahapan pelaporannya sama, harus menyiapkan dokumen terlebih dahulu, dokumen pendukung apa saja, yaitu peredaran brutonya atau omsetnya, kemudian daftar harta dan hutang, kartu keluarga, serta bukti setoran pajak. Jika kawan pajak sudah melaporkan SPT, maaf, melaporkan atau melakukan pembayaran 0,5% untuk UMKM, silakan disiapkan ya bukti pembayarannya. Oke, daftar peredaran bruto atau omset bentuknya seperti ini. Dan untuk orang pribadi ya, khusus orang pribadi sesuai dengan aturan PP 55 tahun 2022 untuk peredaran bruto yang uh, dikenakan pajak ada yang adalah yang kumulatifnya lebih dari 500 juta. Jadi sebagai contoh di bulan Januari sampai Mei ini untuk Tuan Raka omsetnya secara kumulatif belum mencapai 500, otomatis yang dikenakan pajak baru di bulan Juni ketika kumulatifnya sudah mencapai 500 juta. Lantas 0,5%-nya dari 560 juta ataukah dari 96? Tentu saja dari omset yang dicapai di bulan tersebut, di bulan Juni, yaitu 96.877.000. Yang 560 itu hanya untuk menghitung kumulatifnya saja ya kawan pajak ya, tidak untuk menghitung omset di bulan tersebut 560 begitu ya. Tentunya pajak ini lebih ringan seperti itu ya. Oke, nanti penghitungan ini perlu disiapkan baik secara pengisian nanti maupun secara soft copy yang nanti akan kita upload. Jadi pastikan juga kawan pajak menyiapkan PDF-nya yang sudah ditandatangani, kemudian nanti akan kita upload ya. Oke, ini daftar harta yang dimiliki oleh Tuan Raka, ada tabungan rumah, ada hutang juga dan anggota keluarga. Oke. Yang pertama tentu saja login di djponline.pajak.go.id. Pastikan kawan pajak mengingat kata sandi atau passwordnya ya. Jika lupa, kawan pajak bisa klik lupa kata sandi dan nanti tentunya akan membutuhkan EVIN. Kalau kawan pajak belum ketemu atau lupa EVIN-nya di mana, coba di search dulu di alamat email yang sudah didaftarkan, diklik saja EVIN, Eko Fanta India Nano, untuk mengecek siapa tahu EVIN-nya masih ada di situ ya. Oke, selanjutnya kawan pajak jika sudah berhasil login akan ada di laman utama menampilkan NPWP elektronik. Kemudian kawan pajak jika belum pemadanan, rata-rata sudah ya, mungkin pemadanan ya. Silakan klik profil. Dan untuk mulai lapor SPT, kita klik tab yang lapor. Oke. Kalau sebelumnya di e-filing, kita langsung pilih, ngisi langsung di web. Tapi kalau untuk e-form, kita klik e-form. Untuk 1770 memang defaultnya dia pakai e-form ya, kawan pajak ya. Oke, untuk mengisi SPT, silakan pilih tab yang buat SPT. Nanti akan ada pertanyaan, apakah menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Silakan pilih iya. Kita klik e-form SPT tahunan 1770. Sebagai pengingat juga, di tab sebelah buat SPT ada unduh Adobe Acrobat PDF Reader. Kawan pajak yang mungkin di laptopnya belum ada PDF Readernya, bisa langsung unduh di website tersebut. Nanti tab itu akan langsung mendirect ke laman Adobe resmi untuk melakukan pengunduhan. Nanti silakan disesuaikan dengan spesifikasi laptop yang kawan pajak gunakan. Seperti itu ya. Oke, dan kawan pajak juga yang masih mengikuti, masih bersama saya di sini, jangan lupa untuk mengisi presensi ya yang ada di kolom komentar atau kolom pertanyaan di chat box-nya. Mohon diisi ya kawan pajak ya. Oke, selanjutnya kawan pajak nih yang udah sambil laptopan, di sebelah sambil dengerin saya, yang di kanannya sambil laptopan, silakan kita pilih tahun pajak 2024 ya. Kemudian setelah itu kawan pajak silakan memilih SPT normal baru pertama kali disampaikan, dan untuk media pengiriman token silakan pilih email. Ketika kita nanti klik kirim permintaan, otomatis akan mengunduh PDF readernya, mengunduh formulir PDF-nya serta kode verifikasi untuk e-form akan masuk ke alamat email.
Dan token itu akan digunakan nanti kita untuk submit atau mengirim SPT ya kawan pajak ya. Oke, selanjutnya kita mulai pengisian e-form. Ini yang sudah saya sampaikan sebelumnya untuk pengunduhan. Seperti ini ya tampilannya PDF-nya ya. Jika kawan pajak default atau standar untuk membuka file PDF di komputer atau di laptopnya bukan Adobe Acrobat Reader, kadang-kadang dia membuka ke browser gitu ya. Nanti pasti tampilannya nggak bisa dibuka. Jadi pastikan kawan pajak kalau sudah terunduh formulirnya, dicoba klik kanan terlebih dahulu, kemudian pilih Open with, pilih Adobe Acrobat Reader DC karena memang yang diizinkan untuk membaca format ini hanya yang dari Adobe Acrobat Reader DC gitu ya. Oke, selanjutnya ini tampilannya SPT-nya untuk lampiran belakang SPT tahunan 2024 ini kita masih seperti model lama ya yang mengisi SPT-nya dari belakang. Pastikan daftar harta yang kawan pajak sampaikan per 31 Desember 2024 ya. Oke, selanjutnya seperti yang tadi kita sudah lihat di skenario, harta, tabungan, rumah, dan lain-lain silakan diinput di kolom berikut. Jika kawan pajak dalam satu laman ingin menambah lagi, tinggal klik tambah saja ya. Oke, selanjutnya kawan pajak. Oke, dia otomatis terisi ya untuk harga perolehan dan lain sebagainya. Nah, ini adalah daftar-daftar harta yang muncul di drop down list di PDF-nya ya. Oke. Di kode daftar harta, jika kawan pajak memiliki harta berikut, silakan diinput ya. Ini kawan pajak nggak perlu takut. Kadang-kadang, saya nggak usah ngisi harta semuanya deh. Nggak seperti itu ya kawan pajak ya. Ini memang harus dicantumkan segala penghasilan kita dalam SPT, berikut pula harta-harta kita, kewajiban dan sebagainya. Karena ini adalah SPT adalah media kita untuk melaporkan penghasilan, harta, dan seluruh aset kita. Begitu ya. Oke, kemudian kita untuk kewajiban kita isi per akhir tahun. Mohon maaf di sini masih tertulis 2023, akan tetapi kalau hartanya kita gunakan per akhir tahun dan sisa hutangnya juga kita gunakan per akhir tahun ya. Oke, daftar hutang bisa hutang bank, kartu kredit, afiliasi dan hutang lainnya. Silakan dicantumkan ya. Kemudian untuk di bagian C, lampiran 4, anggota keluarga juga perlu dicantumkan nih, kawan pajak semua. Nah, ini kaitannya dengan PTKP. Jadi pastikan PTKP yang jumlah PTKP yang di tanggungan yang ada di induk SPT-nya kawan pajak sesuai dengan yang ada di lampiran ya. Oke, selanjutnya kita maju ke lampiran 3. Lampiran 3 ini adalah penghasilan bruto dan PPh final dalam satu tahun. Nah, ini yang teman-teman UMKM perlu isi. Di kolom di lampiran 3 kolom 16 silakan diklik tombol PP46 atau PP23-nya. Jika kawan pajak sudah mengisi, tentunya ini daftar yang tadi sudah kita siapkan ya. Dia nanti ada nanti kawan pajak akan direct atau diarahkan ke lampiran yang harus diisi. Ada sendiri nanti lampirannya ya. Oke, jika sudah kawan pajak pastikan nilai brutonya sesuai dengan yang sudah kawan pajak rekap dan untuk PPh yang dibayarkannya pastikan sesuai dengan bukti pembayaran PPh 0,5% UMKM yang sudah kawan pajak bayarkan juga ya. Di total ya nanti ya. Oke, selanjutnya di bagian B lampiran 3, kalau kawan pajak memiliki mendapatkan bantuan warisan beasiswa per 2024 silakan dicantumkan juga ya. Oke, di halaman atas ada klik selanjutnya. Oh iya, kawan pajak. Mohon maaf, ini ada yang terlupa. Pastikan kawan pajak mencentang kolom pencatatan juga ya. Ini untuk memudahkan kawan pajak melakukan tidak perlu pembukuan, jadi masih pencatatan. Silakan dipilih ya. Untuk di bawah tahun dan masa pajak silakan diisi tombol pencatatan. Oke, selanjutnya kalau untuk lampiran 1, kalau ada silakan isi, kalau tidak ada bisa dikosongkan, begitu ya. Kalau untuk peredaran usaha tetap diisi ya kawan pajak ya. Nanti kawan pajak tinggal melihat form yang perlu diisinya ya. Oke, selanjutnya untuk lampiran 1 halaman 2. Nah, di sini ada rekap. Jika ini mungkin kalau untuk kawan pajak yang pekerjaan bebas ya atau punya keahlian boleh dicantumkan di
kolom ini. Dan mungkin kawan pajak yang sudah nggak pakai tarif UMKM, mau pakai norma juga bisa mengisi di lampiran satu berikut ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke induk SPT. Mohon maaf, mungkin tampilan masih 2023. Nah, di induk SPT ini akan memuat informasi yang kawan pajak mutakhirkan sebelumnya ya, ada nomor HP dan lain sebagainya. Jika kawan pajak nomor HP-nya belum terisi, boleh diisi ya dengan nomor HP terupdate yang kawan pajak aktif saat ini. Selanjutnya pengisian netonya ini tentunya akan kosongnya karena di skenario kali ini Tuan Raka pemilik kedai kopi dia hanya penghasilan dari peredaran bruto tertentu yang dipotong PPh 0,5% ya. Kemudian di induk SPT penghasilan tidak kena pajak silakan diisi sesuai dengan kondisi yang sudah kita isi sebelumnya. Sesuai dengan daftar tanggungan ya. Dan untuk PKP untuk wajib pajak yang belum kawin, tidak kawin dan belum memiliki tanggungan, defaultnya adalah 54 juta setahun. Dan setiap tambahan kawin dan tambahan anggota keluarga akan menambah 4.500.000. Nah, untuk aturan terkait PTKP ini masih sama ya dengan tahun-tahun sebelumnya. Maksimal yang menjadi tanggungan ada tiga ya, maksimal tiga saja. Kalaupun 4 gimana ya maksimal 3 ya, seperti itu ya. Selanjutnya, otomatis sistem akan mengisi sesuai dengan pilihan kawan pajak terkait PTKP. Nah, untuk karena tadi sesuai dengan skenario kita menggunakan peredaran bruto tertentu, silakan di lampiran induk kolom G diklik daftar jumlah peredaran bruto, menandakan bahwa kawan pajak memiliki lampiran tersebut. Selanjutnya tanggal diisi tanggal pembuatan SPT tahunan. Kemudian kawan pajak boleh kembali ke halaman induk yang atas, kemudian klik submit. Saat pengiriman formulir SPT, kawan pajak diminta untuk melakukan upload terhadap dokumen yang menjadi dokumen pendukung ya. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, untuk penghasilan bruto kawan pajak bisa di-scan, kemudian nanti di halaman inilah kita upload ya, untuk peredaran brutonya. Selanjutnya, kalau kawan pajak sudah selesai mengisi, kawan pajak tinggal melihat kode verifikasi yang saat tadi mengunduh PDF sudah otomatis terkirim di email. Jadi kawan pajak tinggal salin dan tempel kode tersebut di kolom kode verifikasi. Oke, begini ya tampilannya ya di emailnya ya. Sendernya ada ifom@pajak.go.id. Silakan salin dan tempel kode berikut. Kemudian kawan pajak klik submit. Ketika kawan pajak klik submit, tanda terima SPT akan otomatis masuk ke alamat email dan ini notifikasi kalau SPT berhasil. Ya, tampilannya seperti ini ya kawan pajak ya. Ada bukti penerimaan elektronik. Kalau kawan pajak tidak menerima BPE di email, jangan panik dulu ya, karena kadang-kadang sistem mungkin ada kendala dan lain sebagainya. Kawan pajak bisa tetap melihat bukti penerimaan elektronik yang ada di kolom komentar. Maaf, yang ada di akun DJP online-nya kawan pajak semua ya. Oke, begini tampilan bukti penerimaan elektronik dan pastikan SPT yang kawan pajak sampaikan sudah benar, lengkap, dan jelas. Seperti itu. Bagaimana kawan pajak, mudah kan mengisi SPT 2024? Tentunya kawan pajak pastinya sudah familiar ya untuk mengisi, hanya saja mungkin terlupa begitu karena kesibukan dan lain sebagainya. Segera laporkan SPT tahunan 2024 ya, supaya ketika kita melangkah menggunakan Cortex untuk SPT tahunan 2025, kawan pajak udah lega semua nih, udah selesai semua pelaporannya di 2024, seperti itu ya. Nah, untuk kawan pajak semua, oke, mungkin nanti ini sambil saya cek di kolom komentar ya dari Kakak Valentine Zoo. Maaf ini SPT 2024, kenapa bukan SPT 2025 yang Cortex? Ya, jadi kami ingatkan kembali untuk Kakak Valentine Zoo, kita di sini ada dua kelas pajak yang setiap hari Selasa terkait Cortex, yaitu aktivasi akun Cortex, kemudian ada kode otorisasi dan tata cara pengisian SPT tahunan 2025. Nah, untuk di sesi yang hari Kamis, segmentasinya adalah kawan pajak yang belum melaporkan SPT tahunan 2024. Jadi kalau Kakak Valentine Zoo mau ingin tahu lebih jauh bagaimana cara melaporkan SPT tahunan 2025, silakan ikuti kelas pajak di hari Selasa. Minggu depan kita ada lagi ya. Oke.
Selanjutnya untuk kawan-kawan semua, oke. Oke, kemudian ada pertanyaan lagi dari Kakak Esther Debo. Kakak saya usahawan kecil pakai SPT jenis 1770 ya. Kalau terlambat lapor, apakah ada denda? Makasih. Oke. Ya, untuk Kakak Esther Debo, benar sekali. Untuk usahawan kecil, selama NPWP-nya merupakan NPWP orang pribadi ya, bukan NPWP badan begitu ya. Untuk usaha kecil, kita bisa gunakan SPT tahunan 1770. 1770 ini sebenarnya default untuk semua usaha atau semua pegawai pun sebenarnya bisa ya. Tetapi kalau untuk pegawai disederhanakan pakai S atau SS. Tapi kalau untuk usahawan atau pekerjaan bebas yang punya keahlian itu tetap menggunakan SPT 1770. Dan tadi Kakak Esther juga semoga sudah mengikuti ya pengisian tata cara pengisian SPT 1770. Namun kalau Kakak Esther terlewat, nanti bisa cek di channel YouTube kita ya, atau bisa di YouTube Ditjen Pajak RI juga untuk pengisian SPT 1770 SS-nya. Maaf, 1770-nya ya. Dan untuk kalau terlambat lapor, apakah ada denda? Nah, terkait denda, sesuai dengan undang-undang di pasal 7 Undang-Undang AUP, di situ memang disampaikan jika ada keterlambatan pelaporan, tentunya ada sanksi administrasi berupa denda yang dikenakan. Untuk orang pribadi, SPT tahunan orang pribadi, dendanya adalah sebesar Rp100.000. Dan untuk SPT tahunan badan, nilainya Rp1 juta. Jadi, kawan pajak yang mungkin setelah melaporkan ini, nanti akan menerima surat tagihan pajak nilainya Rp100.000, jangan kaget ya, karena memang kita tetap berjalan sesuai undang-undang. Dan jika kawan pajak nanti mungkin merasa keberatan, merasa ingin, kok saya udah lapor masih kena 100.000 ya, kawan pajak nanti bisa kok melakukan permohonan pengurangan sanksi. Nanti boleh teknis lebih lengkapnya, bisa chat kami di Telegram. Untuk Telegram KPP Surabaya Karangpilang, bisa dicatat ya nomornya di 089 50 60 70 618. Sekali lagi Telegram kita di 089 50 60 70 618. Jadi nanti kawan pajak jika ingin tanya lebih jauh terkait SPT boleh tanya di Telegram kita ya. Oke, tapi kalau kawan pajak nih bisa ternyata dapat STP atau surat tagihan pajak nilai 100.000 dan merasa oh ya memang ini konsekuensi dari keterlambatan langsung dibayarkan, bisa. Kawan pajak tinggal membuat billing kemudian melakukan pembayaran. Nah, untuk billing 2002 sekarang 2024 ke depan semuanya billing sudah dilakukan atau dibuat menggunakan Cortex. Jadi kawan pajak semua jika masih kesulitan boleh ke loket helpdesk kita atau kawan pajak nanti meluangkan waktu ya untuk mengikuti kelas pajak kita yang di hari Selasa terkait aktivasi akun Cortex, kode otorisasi dan SPT tahunan 2025. Seperti itu ya. Semoga menjawab ya kawan pajak semua dan kawan pajak semua yang mungkin terlewat belum melakukan presensi bisa mengisi presensi yang linknya sudah ada di chat box kita. Kemudian materi kelas pajak ini kawan pajak juga bisa unduh di kolom di link yang tersedia di chatbox kita. Oke, dan kawan pajak semua, jika nanti masih ada pertanyaan, kawan pajak bisa langsung datang ke loket helpdesk KPP Pratama Surabaya Karangpilang atau bisa telepon kita di 031 848 3912 dan di chat Telegram kita 089 50 60 70 618. Dan kawan pajak nih juga bisa melihat sebenarnya kita juga sudah melakukan ini ya edukasi melalui Instagram juga atau mungkin kawan pajak yang senang scroll-scroll Instagram bisa juga mampir ke dan follow di Instagram kita di @pajak_sby Karangpilang. Di situ juga kita ada live Instagram terkait bagaimana sih cara aktivasi akun Cortex. Itu juga udah tersedia di sana di live kita ya. Kalau kelewat kawan pajak masih bisa nonton ya di Instagram kita. Jadi beberapa waktu yang lalu kita juga sudah live Instagram. Dan kawan pajak juga kalau mau lebih eksklusif nih, bisa lebih private, bisa ikut kelas pajak kita ya, kawan pajak. Oke, adakah lagi kawan pajak yang mungkin mau bertanya? Udah aman semua ya. Jadi kami tunggu ya pelaporannya kawan pajak ya untuk SPT tahunan 2024 agar kawan pajak semua bisa lebih
siap menyongsong tahun depan melaporkan SPT tahunan 2025 dengan menyelesaikan terlebih dahulu kewajiban perpajakan di 2024 seperti itu ya. Pastikan SPT yang kawan pajak sampaikan sudah benar, lengkap dan jelas seperti itu. Oke. Oke, Kakak Esther Debo, ini masih ada sedikit pertanyaan. Denda itu bisa dapat pemutihan denda atau harus bayar, Kak? Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, jika kawan pajak, denda itu kawan pajak masih punya upaya hukum. Namanya permohonan pengurangan sanksi administrasi. Nanti ada formulirnya dan surat tagihan pajak. Di situ kawan pajak bisa menuliskan alasan atau berargumen kenapa ingin dikurangkan sanksinya. Boleh di situ. Nanti pengajuannya bisa melalui Cortex atau bisa langsung dimasukkan di loket TPT ya, kawan pajak ya. Nanti ditunggu keputusannya dari Kanwil. Yang memproses adalah kantor di atas kami, yaitu di Kanwil Jawa Timur 1. Dan untuk kawan pajak jika merasa ya sudah mungkin menerima memang ini kealpaan atau kelalaian mau langsung dibayar pun juga bisa gitu ya. Silakan dimaksimalkan untuk upaya hukumnya atau kawan pajak mau langsung membayar juga tidak masalah seperti itu ya. Yang jelas pastikan kawan pajak sudah melaporkan SPT tahunan 2024. Oke. Oke, rasanya sudah cukup ya di sesi kelas pajak pengisian SPT tahunan 2024 kali ini. Nanti kawan pajak jika ingin menonton ulang bisa cek di YouTube kami ya di KPP Pratama Surabaya Karantina. Oke, saya akhiri ya kelas pajak kali ini. Mungkin co-host bisa dibantu untuk foto. Apakah foto sudah ya? Oke, untuk kawan pajak boleh dibantu untuk ini ya, open cam dulu ya. Oke, kawan pajak ada dua laman nih untuk teman-teman semua boleh dibantu untuk open cam ya, untuk melakukan foto bersama ya. Oke, oke, mungkin co-hostnya bisa dibantu. Oke, berikan pose terbaik. Satu, dua, tiga. Oke, sekali lagi ya, yang halaman dua ya. Oke, yang halaman dua sekali lagi kita berfoto, berikan pose terbaik. Satu, dua, tiga. Oke, ya. Saya akhiri kelas pajak kali ini. Terima kasih atas perhatian kawan pajak semua. Sampai jumpa di kelas pajak online berikutnya melalui Zoom KPP Pratama Surabaya Kampil. Sampai jumpa. Selamat beraktivitas kembali ya. Kawan pajak dipersilakan meninggalkan Zoom ya.